Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Video bagian kedua tentang penerapan kesebangunan pada bangun datar. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, cara menentukan rumus kesebangunan. Langkahnya bagaimana ya? Langkah pertama, menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang kedua, kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang ketiga, membuat bentuk perbandingan. Contohnya, misal kita punya segitiga kecil dan besar. Yang pertama segitiga ABC, dan yang kedua segitiga JKL. Nah, untuk membuat rumus perkesebangunannya, yang pertama kita harus mengetahui di mana letak pasangan sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Misal kita punya sudut C di sini, kita kasih tanda merah atau bintang merah. Pada segitiga JKL di mana posisinya? Yang bersesuaian dengan sudut C. C atau K atau L. Nah, kita lihat ini paling lebar. Maka tentu saja dia bersesuaian dengan sudut K. Berikutnya sudut A. Sudut A di sini terletak di antara sisi yang paling pendek. Maka di sini adalah terletak di sudut L. Berikutnya, tanda kuning pada segitiga ABC itu terletak di sudut B. Kalau di sini berarti bersesuaian dengan sudut C. Jadi kita sudah menemukan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Lanjut, kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dengan membentuk perbandingan. Nah, langsung saja ya. Kita punya segitiga ABC. Kita bandingkan atau sebangun dengan sudut segitiga JKL. Yang pertama, kita punya AC per KL. AC itu menghubung di antara titik putih dan merah. Di sini, KL juga antara putih dan merah. Bisa terbalik nggak apa-apa ya. Yang penting warnanya sama atau ukurannya sama. Atau ini sisi terpendek, ini juga sisi terpendek. Lanjut, kita punya AB per JL. AB di sini sisi terpanjang, JL di sini sisi terpanjang juga. AB titik sudut putih sama sudut kuning, JL juga sama, sudut putih sama sudut kuning. Yang ketiga, kita punya CP atau BC juga boleh per CK. CB di sini menghubungkan di antara titik merah atau merah dan kuning. JK di sini juga sama. Maka sudah ketemu, ini rumus kesebangunannya. AC per KL, AB per JL, CP per CK. Mereka ini pasangan sisi yang bersesuaian. Oke? Bagaimana kalau bangunnya segi 4? Nah, contohnya di sini kita punya trapesium. Yang pertama, kita punya trapesium ABCD. Dan yang kedua, kita punya trapesium PQRS. Nah, bagaimana rumus kesebangunannya? Langsung saja ya. Misal kita punya di sini AB per apa? Per RS. Kenapa? Karena AB itu sisi terpanjang di sini dan RS di sini juga sisi terpanjang. Jadi mereka adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Misal, Pak Andi ambil BC. BC berarti bersesuaian dengan sisi yang apa? Apakah PQ atau QR? Jawabannya BC itu bersesuaian dengan QR. Berikutnya CD. CD bersesuaian dengan PQ. CD di sini, PQ di sini. Lalu berikutnya AD. AD agak ini bentuknya miring. Dia bersesuaian dengan PS.
Gimana? Bisa dipahami kan? Oke, agar kalian lebih paham, kita akan berlatih ke penerapannya secara langsung. Contoh yang pertama, perhatikan dua buah segitiga sebangun berikut. Nah, di sini kita punya dua buah segitiga ya. Nah, yang diketahuinya itu gini, AB itu 10 cm, AC 15 cm, KL 4 cm, ML 10 cm. Tentukan panjang BC dan KM. Di sini diketahui AB itu 10 cm. Kita tulis di sini agar lebih mudah dilihat atau enak dipahami. Lalu kita punya AC 15 cm. AC berarti di sini. AC di sini juga KL. KL 4 cm. Kita juga punya AC 15 cm. Lalu kita punya ML 10 cm. Oke. Di sini ada sudut 40, sudutnya 60 derajat. Itu untuk memudahkan kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Nah, kok ini 40 dari mana? Ingat ya, segitiga itu jumlah sudutnya 180. 80 tambah 60, totalnya 140. Berarti masih kurang 40 kan di sini? Kalau di sini kita punya 60 tambah 40, 100. Agar menjadi 80, 180, berarti sudut K di sini besarnya 80 derajat. Oke, langkah pertama kita membuat rumus perbandingannya ya, untuk memecahkan permasalahan ini. Kita punya segitiga ABC per segitiga KLM. Nah, yang pertama misal kita ambil sisi AB. Sisi AB itu di antara sudut 80 sama sudut 60. Berarti AB itu per KL. Udah kan? Lalu BC, misal kita ambil BC. Berarti BC per apa? BC itu menghubungkan antara sudut 60 dan 40. 60 sama 40. Berarti BC itu per ML atau bersesuaian dengan ML. Yang ketiga, kita punya AC. AC itu antara 80 sama 40. 80 sama 40. Berarti KM. Berarti AC bersesuaian dengan KM. Kalau kita sudah membuat rumus perbandingannya, langkah berikutnya adalah menuliskan nilai yang diketahui. Misal AB per KL. AB-nya udah ada 10, KL-nya udah ada 4 ditulis. BC per ML. BC-nya belum ada atau belum diketahui. ML-nya 10 cm. Berarti BC per 10. Lalu kita punya AC per KM. AC-nya 15. KM-nya belum diketahui. Berarti 15 per KM. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, kita bisa mengerjakan secara urut ya. Tentukanlah panjang BC, berarti kita akan mencari panjang BC. Nah, untuk mencari panjang dalam kesebangunan, langkah pertama adalah kita menulis yang perbandingannya sudah lengkap. Atas dan bawah sudah diketahui. Kita tulis dulu, berarti 10 per 4 sama dengan. Nah, kita mencari panjang BC, berarti kita memilih di sini yang memuat BC. Nah, di sini ada BC per 10, berarti 10 per 4 sama dengan BC per 10. Oke, kalau sudah kita kalikan silang. 4, kita kalikan BC. Jadinya 4BC. 10, kita kali 10. Lalu kita tulis di sini. Kalau sudah, kita cari BC-nya berapa? 4BC sama dengan 10 kali 10. BC sama dengan 10 kali 10 per 4. Kalian bisa menghitungnya secara langsung, 10 kali 10 dibagi 4 boleh, 10 sama 4 disederhanakan juga boleh. Nah, di sini Pak D menghitungnya gini. 10 kali 10 100, 100 dibagi 4 25. Jadi BC-nya ketemu 25 cm.
Udah kan? Udah ketemu. Setelah BC kita cari KM. Bagaimana cara mencari KM? Langkahnya sama. Tulis perbandingan yang sudah diketahui atas dan bawah. Atau perbandingan yang sudah lengkap. 10/4. Lalu kita tulis yang mengandung KM atau memuat KM. Berarti sama dengan 15/KM. Lalu kita kali silang. 10 kali KM. Hasilnya 10 KM. 4 kali 15. Kita tulis 4 kali 15. Berarti KM sama dengan 4 kali 15 per 10. Dari sini 10-nya ya. KM sama dengan 4 kali 15, 60. 60 dibagi 10, hasilnya adalah 6 cm. Jadi KM-nya ketemu 6 cm di sini. 6, CB-nya atau BC-nya ketemu 25. Gampang kan? Oke, lanjut ke nomor 2. Agar kalian lebih paham lagi. Perhatikan dua buah segitiga sebangun berikut. Tentukan panjang ED. Di sini ada dua buah segitiga siku-siku, lalu kita disuruh menentukan panjang ED. Nah, langkah pertama kita membuat rumus perbandingannya ya, atau rumus kesebangunannya. Segitiga ABC per segitiga CDE. AB per ED. AB. Di sini dia menghubungkan sudut siku-siku dan ini. Sudut A dan B. Kalau di sini posisinya berarti sama kayak E ke D. Berikutnya BC per CD. BC berarti pernya per CD. Lalu AC per CE. AC itu sudut di depan siku-siku. EC sudut di depan siku-siku atau sisi miring. Sudah ya? Berikutnya kita menulis nilai yang diketahui. AB per ED. AB-nya 6. ED-nya belum ada. BC per CD. BC-nya 8. CD-nya 16. Berarti 8 per 16. AC per CE. AC-nya belum ada. CE juga belum ada. Nah, yang ditanya di sini adalah panjang ED. Berarti kita akan mencari panjang ED. Langkah pertama apa? Kita tulis perbandingan yang sudah lengkap. 8 per 16. Tulis 8 per 16. Karena kita mencari ED, berarti kita menuliskan perbandingan yang memuat ED. Jadi 6 per ED. Berikutnya kita kalikan silang. 8 kali ED. Jadinya 8 ED. 16 kali 6. Hasilnya 16 kali 6 ya. Lalu ED sama dengan 16 kali 6 per 8. Nah, ada 8 sama 16. Bisa kita sederhanakan ya. Kalian bisa mengalihkannya, terus 16 kali 6 bagi 8 langsung boleh. Disederhanakan seperti ini juga, tidak apa-apa. Masing-masing kita bagi 8, 8 bagi 8 dapat 1, 16 dibagi 8 dapat 2. Tersisa 2 dikali 6, 12. 12 dibagi 1 ya tetap 12. Jadi, ED-nya ketemu 12 cm. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Nah, kalau bangunnya adalah trapesium, perhatikan trapesium berikut ini. Tentukan panjang C-nya. Nah, kita buat rumusnya dulu ya, perbandingannya seperti apa, atau kesebangunannya seperti apa. Trapesium besar per trapesium kecil. Nah, karena di sini tidak ada sisinya, kita langsung saja ya di sini 12. Itu per C. Kenapa? Di sini ada lingkaran sama segitiga siku-siku. Lingkaran segitiga siku-siku. Berarti 12 per C. Lalu apa lagi? Kita punya 15 per 20. Per 15 per 10. Siku-siku sama siku-siku.
siku-siku sama siku-siku. Berarti posisinya bersesuaian. Berikutnya lagi kita punya A per B. Di sini sisi miring A. Di sini juga sisi miring B. Atau sudut lingkaran dan silang. Sudut lingkaran dan silang. Berarti A per B ya. Oke, lanjut. Kenapa udah ya? Kenapa 20-nya tidak terpakai? Karena di sini tidak diketahui atau tidak didefinisikan sisinya sisi apa. Dan yang ditanyakan adalah sudut C, jadi ini tidak perlu diikutkan. Lanjut, mencari panjang C. Karena di sini langsung nilainya sudah diketahui, berarti langkah pertama apa? Ditulis dulu yang sudah lengkap, berarti 15 per 10. Lalu cari yang ada C-nya, berarti 12 per C. Nah, kalau sudah lengkap, kita kalikan silang. 15 dikali C. Hasilnya 15C. Lalu 10 kita kalikan 12. Berarti C sama dengan 12 kali 10 per 15. C sama dengan 12 kali 10, 120. Dibagi 15. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi C ini panjangnya 8 cm. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang EF. EF di sini ya. Nah, kita buat rumus perbandingannya antara trapesium EFGH dibanding trapesium ABCD. Yang pertama, sisi yang bersesuaian pertama itu EF, berarti sesuai atau bersesuaian dengan AB. Berikutnya lagi kita punya FG, sisi terpanjang, berarti dengan BC. Kita ambil GH, berarti GH dengan CD ya. GH sama CD. Setelah itu kita ambil HE di sini, berarti HE kalau di sini posisinya seperti AD. EH atau HE per AD. Kalau sudah, kita tuliskan nilai yang diketahui. EF per AB. EF-nya belum ada, AB-nya 16. Berarti EF per 16. FG per BC. FG-nya 20. BC-nya belum ada. Berarti F20 per BC. GH per CD. GH-nya belum. CD-nya juga belum. Saya tulis GH per CD. EH per AD. EH. EH-nya 15. AD-nya 20. Berarti 15 per 20. Nah, kita fokusnya adalah mencari panjang EF. Langkah pertama, tulis yang sudah lengkap perbandingannya 15 per 10. Lalu cari yang mengandung EF atau memuat EF. Berarti EF per 16. Lalu dikalikan silang. 20 kita kalikan EF. Hasilnya 20 EF. Lalu 15 kita kalikan 16. Jadi EF sama dengan 15 kali 16 per 20. Kita kalikan 15 kali 16 ketemunya 240. 240 dibagi 20 ketemunya 12 cm. Jadi EF di sini panjangnya 12 cm. Bisa dipahami kan? Oke, semoga kalian paham dengan materi kali ini. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Dan ini bahan belajar untuk kalian agar lebih paham lagi tentang kesebangunan. Sekian dari Pak Andi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.